Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dan membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu sifat kasih dan sayang. Sehingga dengan sifat kasih dan sayang Allah inilah sehingga Allah memberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat iman, tentunya juga dengan nikmat kemauan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di dalam masjid yang kita cintai ini. Tentunya dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai laki-laki muslim, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke roh junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau telah menjadi contoh suri tauladan bagi kita dan juga telah menjadi panutan bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Maka selaku umat beliau sudah sepantas dan sewajarnya lah kita mengirimkan sepucuk doa kepada beliau yang bersama-sama lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib, bahkan khatib-khatib sebelumnya, tidak pernah bosan-bosannya menghimbau, mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tiba suatu masa, akan tiba suatu saat bahwa kita semua ini mau tidak mau, suka tidak suka, akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini dan kembali pulang ke kampung halaman kita, yaitu alam akhirat, atau yang dinamakan manusia itu hidup dunia ini ada batasnya. Sebagai insan yang dhaif, sebagai manusia yang lemah, kita tidak pernah lupa dan luput dari suatu kesalahan dan hilaf. Namun Rasulullah SAW mengatakan yang artinya sebaik-baik manusia yang mempunyai kesalahan dan khilaf adalah manusia yang mau memperbaiki kesalahannya dan tidak akan lagi mengulangi kembali kesalahannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan sebagai manusia yang lemah pula,
Banyak di antara kita yakin, kita percaya bahwa yang maut itu pasti akan datang. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang siap menerima kematian itu. Mengapa sedemikian? Karena itu tergantung kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jikalau seandainya kita beriman kepada Allah, tentunya kita siap menghadapi yang namanya musibah yang besar itu, yakni kematian. Kematian itu bukan saja menimpa kepada kita, tetapi juga sanak saudara kita. Jikalau iman kita lemah, jikalau kita tidak pernah bertakwa kepada Allah, kematian itu menimpa kepada orang tua kita, kita akan yang namanya itu musyrik, murtad, atau kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ujian dan cobaan itu datang kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, yakinlah bahwa kematian itu akan datang. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Tentunya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara-saudaraku, setan itu mula-mulanya berbentuk rupa yang indah dan bagus. Setan itu lebih beriman daripada malaikat. Setan itu imamnya para malaikat, tetapi setan dilaknat dan dikeluarkan dari surga gara-gara setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud itu bukan dalam artian kata dia yakin dan tidak meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama di dunia ini. Makanya cuma gara-gara satu kesalahan setan diusir dari surga, yaitu sombong. Makanya setan tidak takut dengan solat kita yang panjang. Setan tidak takut dengan kita yang selalu solat dan tidak pernah tinggal solat kita. Setan tidak takut dengan bacaan Quran kita yang indah. Setan tidak takut kita yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Setan tidak takut kita yang berpuasa, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, mengerjakan kebaikan. Setan tidak takut. Jikalau ada sombong di dalam diri kita, cukup bagi setan untuk membawa kita ke dalam golongannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ingatlah selalu bahwa dunia ini adalah dunia yang fana, dunia yang sementara, penuh dengan tipu daya. Kita tidak dapat mengelak, kita tidak dapat menghindar dari yang namanya kematian. Apabila telah tiba, kita harus siap. Fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tak kala apabila ajal kita telah tiba, apabila kematian kita telah tiba, maka kematian kita itu tidak dapat dimajukan ataupun diundurkan walaupun hanya sesaat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan fikirkan, oh saya masih kuat, umur saya masih muda, saya masih gagah perkasa, harta saya banyak. Jangan fikirkan itu, tapi pikirkan bagaimana nantinya kita menghadapi sakratul maut. Di dalam kematian itu ada 3 rahasia. Yang pertama, Allah rahasiakan kepada kita kapan kematian kita. Kita tidak tahu di mana kita akan mati, di mana kita akan tergeletak, dijemput oleh maut kita. Yang kedua, rahasia kematian yang dirahasiakan Allah kepada kita, di mana kita meninggal. Yang pertama, kapan waktunya. Yang kedua, di mana tempatnya kita meninggal. Kita tidak tahu di mana kita meninggal. Apakah di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita sholat, atau bisa jadi kita sedang melakukan maksiat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang dirahasiakan Allah kepada kita tentang kematian kita adalah bagaimana cara kematian kita. Apakah kematian kita itu husnul khotimah atau dalam keadaan yang buruk? Kita tidak tahu. Bisa jadi kita meninggal dengan cara yang tidak baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wa shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah kita meninggal dunia cukup sampai di situ saja? Tidak. Di saat kita meninggal masih ada proses-proses selanjutnya, masih ada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Tidak sampai kita meninggal saja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita meninggal dunia, kita akan dibawa ke suatu tempat yang mana itu adalah alam ketiga dari kehidupan kita. Mengapa dikatakan alam ketiga? Karena pertama, alam kita adalah alam kandungan. Alam kedua adalah alam dunia. Yang ketiga adalah alam kuburan. Maka di alam ketiga ini, di alam kuburan ini, kuburan itu dikatakan Rasulullah adalah dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Di saat kita berada di dalam kuburan itu atau dalam liang lahat itu, apabila kita mengalami suatu siksaan, maka ingat proses atau perjalanan kita selanjutnya akan lebih sulit. Akan tetapi di saat kita di dalam kuburan itu, kita mengalami proses yang mudah tanpa ada azab atau tanpa ada siksaan. Insya Allah perjalanan kita selanjutnya akan lebih mudah daripada itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun di saat kita berada dalam kuburan itu, apakah cukup sampai di situ? Tidak, masih ada juga kehidupan yang selanjutnya. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala kedua kalinya, manusia dibangkitkan dari alam kubur sejak Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Semuanya akan digiring ke suatu tempat yang sangat luas, yaitu yang dinamakan Yaumul Masar atau Padang Masar. Disitulah semua manusia dikumpulkan sejak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya akan berbaris sesuai dengan Nabi masing-masing. Disitulah amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipertimbangkan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Di saat kita berada di padang mahsyar, pada hari itu kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mulut kita dikunci, tangan kita berkata, dan kaki kita akan bersaksi terhadap apa yang dulu kita kerjakan ketika hidup di dunia. Mungkin sering kita dengar bahwa di padang mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala kita. Memang betul, tetapi itu berlaku bagi orang-orang yang selalu ingkar dan tidak pernah beriman kepada Allah. Matahari itu memang sejengkal di atas kepala kita dan panasnya sangat luar biasa. Tetapi itu berlaku bagi orang yang ingkar kepada Allah dan tidak berlaku kepada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di yaumul mahsyar itu atau di padang mahsyar itu, keringatnya saking panasnya matahari itu di atas kepalanya, keringat itu sampai ke telinganya sehingga ia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Itu masih proses atau masih azab yang ringan, apalagi yang selanjutnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib menghimbau kepada kita, khatib memberikan PR dan tugas kepada kita di rumah, ingat-ingatlah selalu kematian. Sombong, angkuh, iri, dengki, dan menjelekkan orang lain, ingat, itu semua akan mencelakakan diri kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran dapat kita ambil, terutama bagi khatib pribadi sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.